Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pentet teman ya. Pentet dan metabolis. Begini teman-teman ya, karena kemarin yang pentet hasil tangkapan itu sampai sekarang belum bunyi ya. Sampai sekarang belum bunyi, dan ini akan saya terapkan seperti yang ada di vlog saya tentang metabolis. Jadi di jangkriknya itu ditetes 3 jangkrik saja, jangan lebih. Karena begini teman-teman ya, kalau ditetes di 3 jangkrik ya kan, nah itu kan pasti ada yang nggak semua terserap di jangkriknya ya teman-teman, pasti akan melebar ke cepuknya. Nanti akan saya tampilkan ya videonya, cara pemberiannya. Nah, otomatis misalnya nih kita kasih 5 jangkrik ya kan, kasih 5 jangkrik pasti yang 3 ditetes, jadi lebih banyak daripada yang lainnya. Kalau ditetes gitu sekali tes, nah dia seluruh tubuhnya itu kebasahan, gitu kan. Nah otomatis pasti ya tetesannya sisanya itu pasti ke tempat cepuknya ya kan. Nah yang 2 ini pasti kena, nah gitu ya. Jadi jangan lebih dari 3 tetes, gitu teman-teman ya. Jadi 3 tetes itu sudah cukup. Nah ini nanti akan saya lakukan selama 1 minggu. Nah terus kemudian nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman ya, perkembangannya seperti apakah sudah gacor apa belum. Nah gitu teman-teman ya, ini pemberian metabolis untuk burung pentet ya teman-teman. Jadi yang lebih utama lagi apa? Nah, jadi begini teman-teman, yang lebih utama itu perawatan hariannya. Perawatan hariannya itu kalau saya yang saya lakukan pada pentet saya yang kemarin, yaitu pakai pakan racikan ciblek. Nah, pakai pakan racikan ciblek, kenapa saya pakai pur halus? Karena biasanya pentet itu akan berantakan dalam makan purnya. Biasanya seperti itu. Itu hanya sepengalaman saya saja dulu waktu miara pentet. Nah sekarang saya miara pentet, terus saya punya pakan racikan, saya gunakanlah itu, gitu teman-teman ya. Itu sekilas tentang pentet menggunakan metabolis, menggunakan pur pakan racikan ciblek. Nah gitu teman-teman ya. Terus apalagi yang saya lakukan, tiap hari saya embunkan ya. Ini tiap malam tidak pernah saya kerodong ya teman-teman. Pentet saya itu tidak pernah saya kerodong, karena tujuan saya hanya untuk masteran ya kan. Mudah-mudahan nanti kedepannya dia akan bagus, isiannya banyak ketika dia sudah full ekornya ya. Sekarang kan ekornya hancur teman-teman ya, karena kemarin pada waktu nangkep kecabut. Jadi dia itu posisi bersembunyi di bawah batang pohon. Nah, dia ambil susah, akhirnya pas dipegang ekornya kecabut. Nah seperti itu teman-teman ya. Terus apalagi yang saya lakukan, yaitu dijemur. Saya jemurnya kencang teman-teman ya. Untuk pentet yang baru saya dapat ini, saya jemurnya itu 1 jam sampai 2 jam ya. Dari pagi kan jam 8 gitu kan, ada panas saya gantungkan, kadang jam 10 atau setengah 11 itu baru saya angkat teman-teman ya. Itu kalau saya mulainya jam 9 ya paling sampai jam 11 gitu teman-teman. Jadi itu yang saya lakukan, karena pentet ini kuat jemur teman-teman ya. Dan yang saya harapkan ke depan dia akan gacor, akan jinak digodain mau ya, digoda-godain gitu mau bongkar isian. Nah nanti akan kita lihat seberapa banyak isian yang dia miliki. Nah, kan ini
saya pakai masterannya itu MP3 ya teman-teman. Jadi sekalian masterin murai batu, masterin caijo, nah, jadi sekalian jadi satu. Nah dia ada di situ. Nah mudah-mudahan masteran MP3 yang saya berikan itu nanti bisa masuk ke pentet juga gitu. Kalau untuk ciblek gunung saya itu kan jadi satu juga di atas ini ya teman-teman, di ruang tamu. Nah itu dia kalau ada suara berenan ciblek, dia itu ikut ngebren teman-teman gitu. Jadi kalau diisi saya yakin gak ngisi teman-teman. Tapi kalau dipancing, nah, saya yakin dia akan belajar suara brandnya dia. Ya, jadi berusaha mengeluarkan suara brandnya. Kadang sih emang berlatih teman-teman, berlatih gitu ya. Nah, seperti itu. Itu sekilas membahas sedikit ciblek ya. Nah untuk pendet ini yaitu tadi pagi diembun, kalau ada panas dijemur ya sampai 2 jam gitu kan. Nah kalau waktu penjemurannya air nggak saya ambil teman-teman ya, air nggak saya ambil, saya biarkan saja di situ karena pendet itu kan tidak suka mandi. Nah lebih baiknya lagi kalau lagi mau dimandiin dulu, biarkan kering baru dijemur gitu teman-teman ya. Atau bisa juga dijemur dulu baru dimandikan, tapi jedanya harus lama, bisa 2 jam dulu baru dimandikan. Biasanya kalau dijemur dulu baru dimandikan itu emosinya akan gimana ya teman-teman, nggak naik gitu. Tapi kalau dimandikan dulu baru dijemur, nah itu insya Allah harapannya itu emosi akan naik. Nah itu ya, itu yang pernah saya lakukan, emosi naik gitu. Itu hal-hal yang saya lakukan supaya ke depan pendet saya bisa gacor, bisa rajin bunyi, dan mudah-mudahan juga banyak isiannya gitu teman-teman ya. Karena pendet ini kalau dirawat terus kita godain mau lah itu luar biasa. Jadi bisa buat mainan. Jadi sampai hari ini saya vlog, saya buat ini, dia itu belum kedengeran bunyi teman-teman. Jadi hanya diem aja gitu ya. Kadang kalau ini salto gitu kan, salto ya sudah, memang seperti itu ya, saya biarkan aja nggak apa-apa. Nanti kedepannya mungkin akan saya lihat lagi apakah pendet yang sama Liki ini bisa gacor seperti pendet saya yang dulu sampai memiliki 10 isian ya. 10 suara burung ya, yang ada di dalam pendet tersebut. Nah nanti ke depan kalau misalnya bagus ya bisa saya lombakan ya. Di tempat saya ini daerah Troktok itu ternyata ada lomba pendet. Nah mudah-mudahan ini bisa prospek dan kedepannya bisa dilombakan. Demikian teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.